terima aja suratnya, saya bilang gitu. Nah, udah cukup. Oh, dipikir mau nganter surat. Iya, apaan sih kok ngaco banget gitu. Nah, saya jadi teringat ketika saya mengucapkan ini, kemudian banyak pihak yang akhirnya tidak salah kalau mengatakan kondisi saya waktu itu kayak film pengkhianatan G30 SPKI. Makanya jangankan kasus berat teroris atau apa, maling ayam aja enggak. Ya. Fitnah dan pencemaran nama baik. Allahu Akbar. Merdeka! Ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, alhamdulillah saya secara pribadi Roy Suryono Triprojo ya mengaturkan banyak terima kasih untuk yang terjelas adalah kepada sahabat setia saya Dr. Tifausia Tiasuma ya yang terus kami terus berjuang ya, kami tidak memperhitungkan siapa yang di luar sana, juga kepada 3 sahabat kami yang lain, Ibu Kurnia Triuriani, Mas Rizal Fadilah, juga Pak Rustamai, dan terutama yang tidak bisa kami lupakan seluruh lawyer-lawyer yang luar biasa ya, luar biasa ya, mohon maaf saya tidak bisa sebutkan satu persatu ya, mulai dari Mas Refli sampai yang semuanya, dan tentu saja kepada teman-teman semua awak media, para jurnalis, para YouTuber, dan juga kepada seluruh masyarakat Indonesia. Ini insya Allah kemenangan rakyat Indonesia. Dan saya hanya ingin mengaturkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu Wa Taala, bahwa perjuangan kami belum selesai. Sampai dengan hari ini kami masih akan terus berjuang menegakkan kebenaran yang ada. Dan mohon terus supportnya, dan insya Allah kami berdua tetap kuat, tidak seperti para pengkhianat. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum. Tolak RJ! Tolak RJ! Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, enggak pertanyaan enggak. Oke, silakan Dokter Tifa. Itu. Nah, ini Mas. Oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sindo, ketemu lagi di The Comment. Dan kita tadi melihat cuplikan ya sedikit terkait dengan Mas Roy Suryo yang baru saja bebas dari kejaksaan. Nah, ini kita menghadirkan langsung beliau di podcast kita The Comment. Halo Mas Roy. Terima kasih. Ya, Luar alhamdulillah biasa. sehat. Hanya supaya tidak salah dan supaya tidak dikomentar terlalu. Saya kalau A saya bilang A, kalau B saya bilang B. Ya. Bukan bebas. Oh, masih tersangka. Ya, kan masih tersangka. Tapi juga bukan penangguhan. Oke. Saya bukan dalam status bebas, tapi bukan penangguhan, tapi tidak ditahan. Itu kalimat yang benar. Karena tidak ditahan. surat dari kejaksaan Betul, itu adalah kami tidak ditahan. Tidak ditahan. Tapi bukan penangguhan statusnya. Kalau penangguhan kan berarti ditahan, Ada tapi permintaan ditangguhkan. penangguhan. Ya, tapi kalau bebas juga tidak. Oke. Karena masih ada proses persidangan yang insya Allah tuh seru banget nanti, Mas. Itu. Nah, Yang ini akan yang kita tunggu-tunggu nih. Tapi sebelum itu nih, Ya. ngomongin persidangan nih nanti, kita ngomongin persidangan. Ya. Sebelum itu kita mau tahu ceritanya nih kan, karena judulnya di sini kan beda nih antara penangkapan Mas Roy Suryo dan Dr. Tifa dengan Taufik yang lagi Hidayat. Wah, itu kan memang dia sudah kena DPO juga gitu loh. Iya. Makanya perlakuannya kok berbeda. Perlakuannya kok beda. Gini. Dan harusnya perlakuan yang berbeda pun itu juga tidak boleh diberlakukan kepada saya gitu ya, gitu. betul. Karena saya itu baru pulang Kamis malam itu ketika hari Kamisnya itu dari Bandung. Ya. Dan terus terang saja ya, ini untuk pemirsa yang ada. Selama seminggu terakhir kemarin itu saya sebenarnya terus terang menunggu-nunggu. Nunggu datangnya sepucuk surat dari Polda Metro. Panggilan. Kalau ada panggilan, karena katanya sudah P21 sejak tanggal 2 Juni. Harusnya tanggal 2 Juni tambah 14 itu maksimal tanggal 16 Juni itu harus ada surat. Maksimal itu. Kalau enggak sebenarnya itu gugur dengan sendirinya aturannya. Tapi kan ini lucu aja, gugurnya enggak ada gitu lah gitu. Mungkin penyisian dulu baru gugur. Itu namanya sepak bola. Itu namanya Piala Dunia itu ya. Jadi artinya saya mulai Senin nunggu, Selasa kan libur ya, tahun baru Islam. Rabu, Kamis kok nggak ada surat sama sekali. Jadi ketika saya pulang hari Kamis itu dari Bandung, ya tengah malam tuh dini hari Jumat, itu ya saya terus tertidur gitu aja. Terus saya terbangun pagi-pagi jam 4 lebih setengah 5 itu untuk subuh. Nah itulah saya sempat ganti di situ. Ganti dengan baju marun yang baju lengan pendek, kemudian jin yang jin lusuk lah itu jin lama, tapi nggak bawa apa-apa. Jadi saya tertidur di kursi karena saya mau balik kamar lagi. Saya kebiasaan kalau habis subuh itu saya di kamar kerja. Nah tiba-tiba jam 7 itu Mas, saya dengar bel, ding dong, berulang terus nggak bentus loh. Ini kok paket kok nggak sopan amat sih gitu. Saya lihat CCTV kok banyak orang. Terus saya minta ART saya turun, kemudian dia naik lagi gitu. Cerita bukan naik, dan dia teriak, "Pak polisi Pak." Polisi gitu. Saya, udah terima aja suratnya, saya bilang gitu. Nah, udah Oh, cukup. dipikir mau nganter surat. Iya, kan harusnya surat itu pun, panggilan. Kan Oke. itu harusnya sesuai dengan KUHAP. Dengan KUHAP Itu yang harus baru. ada panggilan secara patut dan layak. Ya, jadi surat cetaknya ada atau di informasi. Nah, tiba-tiba
baru saya mau cuci muka, belum cuci muka. Bruk. Mereka naik tangga semua. Kan kamar saya itu kan di lantai 2. Terus bentar kemudian saya baru mau balik keluar dari kamar mandi, saya dengar istri saya teriak. Duh, mau apa ini? Wah, dari kamar tidur. Saya langsung lari ke kamar tidur dan ternyata dulu mereka masuk kamar tidur. Waduh. Oh, Ini kan parah banget ya. Artinya mereka sudah masuknya ke rumah itu tanpa izin RT RW. Enggak ada, padahal itu harusnya ada. Harus ya? Mereka ya harus itu. Harus. Jelas betul. Oke. Hanya menggelandang satpam. Satpam pun 2 orang, itu pun satpam di bawah nggak ikut naik. Dan mereka naik masuk ke kamar tidur. Itu pakaian bebas atau pakaian seragam? Mereka pakai aja pakai rompi dan semuanya pakai masker. Sehingga tidak kelihatan mukanya. Wajahnya. Iya, untung nggak pakai ketu ya, gitu, tapi pakai masker, pakai apa namanya ponco apa bukan namanya, tapi masih kelihatan. Dan untung saya mengenali salah 2 dari. Oh, salah 2. Salah 2. Jadi ada satu yang namanya Ibtu R, ya, itu saya kenal betul suaranya karena dia dulu yang ada pada gelar perkara khusus, dan satu lagi penyidik saya A. Itu. R ini yang borgol gitu. Loh, apa sih kok borgol? Untungnya yang A ini baik, nggak usah Pak sama saya gitu. Nah terus kemudian istri saya berusaha, sebentar, saya bilang gitu, telepon dulu lawyer saya, ya kalau gini caranya, karena mereka mau penangkap. Baru diteleponkan, nggak usah lawyer, nanti di kantor aja gitu. Ini apaan sih kok ngaco banget gitu. Nah saya jadi teringat ketika saya mengucapkan ini, kemudian banyak pihak yang akhirnya tidak salah kalau mengatakan kondisi saya waktu itu kayak film pengkhianatan G30 SPKI. Bener. Jadi saya bisa membayangkan. Gitu ya. Ganti nggak boleh, ya jangankan mandi ya, cuci muka nggak boleh, ya pakai ganti celana nggak boleh, bahkan saya hampir nggak pakai alas kaki, karena saya kan biasa kalau di rumah nggak pakai alas kaki. Untung saya mau turun tuh di dekat tangga itu ada sepatu yang saya pakai semalam, baru saya masuk. Lawyer saya ngajak bicara aja nggak dilayani. Gitu. Jadi nanti. Nah, tapi juga kebiasaan saya juga untungnya memang saya tidak mau menandatangani surat penangkapan. Karena itu bukan penangkapan yang proper. Saya juga tidak mau menandatangani surat penahanan ketika di Polda di Maros ya. Jadi singkat kata saya langsung dibawa bris gitu aja udah. Sempet di ini kabel tis? Enggak, untungnya tidak, karena ada satu penyidik, saya harus bilang, penyidik yang baik kepada saya. Udah Pak, sudah. Wah, ini yang R ini udah mau pur gitu. Dan tadinya itu, dan saya memang hanya pakai baju itu, jadi tidak kemudian tidak ada penggunaan baju orange atau apa gitu, nggak ada di situ. Ya dari rumah nggak ada. Di rumah nggak ada. Pemaksaannya juga nggak ada. Nah akhirnya saya dibawa ke Polda Metro, itu sampai di sana kira-kira jam 8:30, 9. Ya. Nah 8:30, 9 alhamdulillahnya lawyer saya mulai datang. Ada Mas Refli, ada Mas Gafur Sangaji, kemudian ada Mbak Soraya, dan kemudian ada beberapa lah itu pada datang. Nah disitulah kemudian saya diminta untuk menandatangani berita acara penahanan. Saya nggak mau, Mas. Karena saya merasa ini penahanan apa, gitu loh. Ini untuk nanti P21 penyerahan. Loh kalau penyerahannya kapan? Kalau nanti oke lah gitu. Enggak, penyerahannya Senin. Loh, apaan lagi nih? Jadi itu tricky cara agar seolah-olah saya ditahan di Polda Metro. Sehingga itu akan membuat persepsi publik kalau orang di kepolisiannya ditahan, di kejaksaannya ditahan. Biasanya begitu. Tapi kan ada kebiasaan yang lain kayak Mas Haris Fathia itu tidak ditahan di kepolisian, akhirnya kejaksaannya juga nggak ditahan kan. Gitu. Bahkan Rasman itu pun juga tidak ditahan berada di kepolisian, kejaksaan juga ditahan, tapi sekarang kan akhirnya sudah P48. Harusnya sebentar lagi dieksekusi itu kejaksaan karena 1,5 tahun masuk itu vonis. Nah, jadi artinya tidak ada penahanan yang seharusnya dilakukan. Dan saya diminta tanda tangan surat penahanan, saya nggak tanda tangan. Dibuatkan berita acara penolakan, ya saya nggak tanda tangan juga. Padahal kasus yang dipasalkan itu juga sebenarnya bukan kasus yang berat ya. Makanya jangankan kasus berat teroris atau apa, maling ayam aja enggak. Fitnah dan pencemaran nama baik. Ancaman hukuman? Memang itu maksimal 2 tahun ya? Enggak, yang itu 9 bulan sampai 2 tahun. Tapi memang ada tapinya. Mereka menyelundupkan pasal 32 dan 35 ITE yang ancaman hukumannya itu bisa 12 tahun. Tapi pasal itu sebenarnya sama sekali tidak ada hubungannya dengan saya atau dengan Dr. Tifa. Pasal itu harusnya kena kepada orang yang sudah kasih RJ itu, si Rismon. Karena Respon yang katanya kalau dalam tuduhan itu melakukan rekayasa grafis gitu loh. Padahal sebenarnya ini jujur saya juga bilang, Respon pun harusnya juga tidak kena itu karena dia melakukan penelitian tidak merusak barang bukti utamanya. Kecuali barang buktinya itu dirusak-rusak, nanti diprint lagi, ini hilang, ini pakai ini. Ini enggak. Ini ibaratnya ada satu objek ya dipotret, fotonya yang kemudian dianalisis, ininya utuh
nggak ada perubahan apapun. Kalau deepfake itu masuk. Iya, kalau misalnya kayak Iya, gitu iya, ya. iya. Atau pengubahan nominal. Iya. Kita ke transfer 1 juta, di situ ditulis 10 juta. Lah itu Ya, malah masuk. masuk. Jadi itu udah harusnya nggak kena ke saya, juga ke respon. Responnya sudah dapat RJ, Ya. sudah SP3, pasalnya kok masih ada, gitu loh. Jadi kalau hanya soal fitnah dan pencemaran baik, ayo, gitu loh. Dan itu nggak boleh ditahan, Mas. Memang. Iya. Karena di bawah 5 tahun. Lucunya itu. Jadi seolah-olah itu mau dibuat persepsi di masyarakat dan sekarang mulai agak digulirkan nih. Roy Suryo dan Dr. Tifa ini baru pertama kali yang terjadi polisi ditahan, di kejaksaannya nggak ditahan. Salah. Memang di polisinya memang harusnya nggak ditahan. Oh. Dan memang ada upaya itu, Mas. Iya. Jadi trikinya kan ada. Jadi ketika kemudian habis Jumatan, di hari Jumat itu kan saya baru mandi. Gitu. Karena kan saya baru mau mandi setelah istri saya datang, membawakan makanan, minum. Jadi saya makan minum dulu kan. Gitu, supaya sehat. Jadi makanya kalau ada video, termasuk yang di Sindo misalnya aku keluar dari ruang pemeriksaan masuk ke ruang itu kan aku tampak pucat. Bener. Iya, itu mau tanya tadi. Ya, gimana tampak itu? pucat, saya Pucat, pakai baju lemes. merah, lemes. Iya. Tapi Bawa nenteng itu. nenteng baju orange, Orange. ya, Oh. tapi hanya saya tenteng. Iya, Ya, benar. awalnya pakai Pak, pakai. Enggak lah, kalau tahanan pakai. Aku bukan tahanan kok gitu. Jadi Ayo mana? ditenteng aja ya? Saya tenteng. Oke. Saya tenteng aja karena untuk supaya masuk ke ruang dirtahti itu.